Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aditya Wahyu Widodo dengan NIM J0413231008. Saya Sadiq Yasir dengan NIM akhiran 100. Saya Syafira Azahra dengan NIM akhiran 063. Saya Siti Karisya Aziz dengan akhiran NIM 041. Saya Muti Altifah Yasmin dengan NIM akhir 110. Nama saya Freddy Januar Praditya, bisa dipanggil Freddy. Di IPB waktu itu angkatan 45, DML Teknik Manajemen Lingkungan. Kira-kira kakak saat ini kerjanya di mana, bidang apa? Oke, saat ini saya bekerjanya di namanya PT Unilab Perdana. Mereka itu bergerak di bidang laboratorium lingkungan hidup dan kalibrasi. Intinya uji lingkungan lah, uji lingkungan. Terus kemudian saat ini saya ada di bagian dokumen kontrol, itu pengendalian dokumen, sama di bagian HSE, Health Safety and Environment. Kakak kira-kira udah berapa lama di bidang HSE? Kalau total di bidang HSE kurang lebih sekitar 10 tahun. Kalau kerjanya 13 tahun, 13 sampai 14 tahun. Kalau di yang sekarang di Unilab Perdana itu udah hampir 5 tahun. Sebelumnya pernah di Sinarmas, sebelumnya juga pernah di Kalbe Farma, terus kemudian ada di PT Sabta Indra Sejati. Itu pertama. Awalnya mutat ke BNI, sebelum ke sekarang itu ke manufaktur sama pertambangan. Nah, dari pengalaman bekerja kakak sebelumnya di Sinarmas, di Kalbe, apa sih maksud dari etika profesi setelah kakak? Balik lagi kerjanya tuh arahnya nanti kemana, walaupun sebenarnya ujung-ujung bekerja kan untuk money oriented ya. Kalau secara realistis nyambung hidup ya, tapi juga networking sama. Mungkin selanjutnya itu apa sih tantangan terbesar kakak selama bekerja, masuk di dalamnya etika, dalam menjaga etika profesi itu? Tantangan bekerja itu biasanya kadang-kadang kalau awal-awal dulu terbentur antara idealis kita pada saat kuliah ya dan realitas di lapangan, lingkungan, maksudnya lingkungan kerja, terus mana cara komunikasi, terus kemudian load pekerjaan. Terus kan selama kakak bekerja udah 13 tahun ya kak, selama bekerja itu apa sih yang sering kakak hadapi? Pertama ya jelas pasti load pekerjaan ya. Semua job desk atau KPI itu adalah tanggung jawab kita. Terus selama di pengalaman kakak bekerja ya, apa sih ada sesuatu yang nggak bisa kakak lupain gitu kayak nggak bisa dilupain? Kalau ada satu event biasanya, event-event khusus. Kalau dari sisi HSE, itu teman-teman tahu proper nggak? Tahu lah ya. Ada tantangan untuk mencoba dapat hijau. Jika dapat hijau tuh ya masuk gitu. Oke ini bagus gitu. Kalau di Unilab sendiri ada beberapa pengalaman baru, jadi trainer, project perusahaan gitu. Kan dulu kakak kerja nggak sejalur sama lingkungan kan di bank gitu, terus sekarang udah di jalurnya yang benar kan di bidang lingkungan itu. Yeah. Perbedaannya gimana kak rasanya? Pada saat itu sih memang karena dalam tanda kutip ya ada kepentingan keluarga yang harus dibiayai, makanya ya udah dijalanin aja dulu gitu. Tapi juga dari sisi hati tuh kurang sreg. Kayaknya sayang deh nih ilmunya gitu, nggak dipakai dan segala macam. Terus kalau misalkan di bidang itu yang kemampuan yang benar-benar yang harus kita punya tuh apa sih kan? Kalau kerja tuh kalau menurutku soft skill. Pertama dari sisi adaptasi, kemampuan untuk mencari identifikasi masalah, terus gimana cara nanganin problemnya. Ada nggak sih kak yang bikin kakak bangga gitu loh buat kerja di bidang itu? Kalau bangga sih dulu namanya ada idealis mahasiswa ya. Jadi ketika dapat di pertambangan tuh rasanya mana gitu. Kalau yang kebanggaan mungkin tadi ya dapat KPI yang tercapai, pertumbuhan karirnya jelas. Apa sih yang akan kakak sampaikan kepada kita anak muda untuk persiapan bekerja nantinya kak? Kalau aku bisa ngasih pesan, ketika ada lowongan, jalanin aja dulu, jangan langsung ngincer yang sesuatu yang besar. Dari situ biasanya akan kebentuk, dapat polanya gini gitu. Potensi nanti akan kebentuk sendiri. Oke, terima kasih banyak kak udah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman
tentang Kalau kita lebih harus mementingkan realistis daripada idealis ya kak. Iya. Karena beriringan. karena pernah aku baca kutipan dari Tan Malaka bahwasanya idealis merupakan kemewahan terakhir bagi pemuda. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.